Kata mae dan ushiro secara harfiah artinya adalah depan dan belakang. Tapi ada kalanya kata ini bisa berubah arti dalam konteks waktu menjadi sebelum dan sesudah. Di video ini saya akan memperkenalkan beberapa kata keterangan posisi dalam bahasa Jepang yang antara lain yaitu depan belakang tadi, mae dan ushiro, kemudian migi dan hidari, yaitu kiri dan kanan, kemudian ue dan shita, yaitu atas dan bawah, dan terakhir adalah naka dan soto, yaitu dalam dan luar. Saya akan mulai dari kata mae dan ushiro. Kata mae dan ushiro artinya adalah depan dan belakang. Tapi dia bisa berubah arti menjadi sebelum dan sesudah ketika kalimat itu konteksnya adalah tentang waktu. Jadi kata mae dan ushiro itu ditulis dalam huruf kanji yang seperti ini. Nah, khusus kata ushiro dalam konteks waktu dia akan berubah menjadi cara bacanya yaitu ato. Walaupun ditulis dengan huruf kanji yang sama. Jadi untuk membedakan kapan dia berbunyi ushiro dan kapan dia berbunyi ato, itu bisa dilihat dari konteks kalimatnya. Contoh kalimat untuk menggunakan kata mae dan ushiro kurang lebih seperti ini. Jadi ada kalimat nomor 1, watashi no mae ni, ya, watashi no mae ni tsukue ga arimasu. Kemudian kalimat nomor 2, watashi no ushiro ni isu ga arimasu. Nah, seperti itu. Itu untuk mae dan ushiro. Kemudian yang berikutnya adalah kata migi dan hidari, yaitu kanan dan kiri. Tidak seperti kata yang tadi, kata kanan dan kiri atau migi dan hidari ini fokus untuk keterangan posisi. Ada kalanya nanti mungkin teman-teman akan ketemu kata ini diungkapkan dalam bentuk seperti ini. Migi gawa atau hidari gawa, yang artinya sebenarnya sama saja, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Nah, huruf kanji yang membentuk kata migi dan hidari itu seperti ini, bisa dilihat ya. Jadi sedikit mirip unsur pembentuknya, penggunaannya dalam kalimat sama seperti mae dan ushiro tadi, kurang lebih seperti ini. Watashi no migi ni reizouko ga arimasu. Atau kita bisa tambahkan penggunaan kata gawa di contoh kalimat berikutnya, yaitu watashi no hidari gawa ni terebi ga arimasu. Nah, seperti itu bisa juga. Kemudian berikutnya adalah ue dan shita, yaitu atas dan bawah. Kata ue dan shita masing-masing ditulis dengan huruf kanji seperti ini. Ya. Jadi ue dan shita. Nah, ada kalanya huruf-huruf ini akan dirangkai dengan hiragana tertentu dan membentuk sebuah kata kerja. Jadi bukan kata keterangan lagi ya, ketika dia dirangkai dengan beberapa huruf tertentu. Misalnya kata ue dan shita ini kita rangkai dengan huruf hiragana ga dan ru, ya. Jadi bacanya adalah agaru. Begitu juga dengan huruf shita. Bila kita rangkai dengan huruf hiragana ga dan ru, maka dia akan jadi bacanya sagaru. Yang artinya adalah masing-masing naik dan turun, berupa kata kerja. Bentuk jidoushi, grup 1 masing-masing dengan akhiran ru. Nah, itu mengenai ue dan shita. Contoh penggunaannya dalam kalimat bisa dilihat misalnya seperti ini. Tsukue no ue ni hon ga arimasu. Atau tsukue no shita ni kutsu ga arimasu. Nah, misalnya seperti itu. Itu untuk ue dan shita. Berikutnya adalah naka dan soto atau dalam dan luar. Dalam dan luar masing-masing ditulis dengan huruf kanji yang seperti ini. Sama seperti tadi, ada hiragana tertentu yang bisa dirangkai dengan kata soto ini sehingga memberi arti mencabut atau melepas. Dan ketika dia dirangkai dengan huruf hiragana su,
maka kanji soto ini dibaca hazusu, yaitu kata kerja grup 1 berakhiran shi termasuk ke dalam tadoushi, ya. Jadi untuk yang soto, tolong di notes, ini ada satu huruf yang bisa berubah jadi kata kerja. Kemudian untuk yang naka, kanji naka ini punya ongyomi yaitu chu. Kata chu ini biasanya juga digunakan untuk mengungkapkan bagian tengah, ya. Jadi naka itu dalam dan juga tengah artinya. Sementara soto adalah luar. Nah, kurang lebih seperti itu. Contohnya silahkan lihat. Misalnya seperti ini contohnya, ya. Kyoshitsu no naka ni futari ga imasu. Nah, naka di sini artinya adalah dalam. Kemudian untuk yang luar, kyoshitsu no soto ni benchi ga arimasu. Nah, misalnya seperti itu. Itu penggunaan kata keterangan posisi. Poin pentingnya di sini adalah huruf kanji yang membentuk kata-kata keterangan ini beberapa ada yang bisa dirangkai dengan hiragana dan memberi arti yang berbeda. Misalnya agaru dan sagaru tadi, ya. Jadi ketika nanti kalian lihat huruf kanji ini bersebelahan dengan huruf-huruf hiragana tertentu tadi, kalian harus langsung paham bahwa ini adalah sebuah kata kerja, ya, bukan hanya kata keterangan. Kedua, kalau sudah seperti itu, sudah berubah menjadi kata kerja, kita harus menyelidiki lagi, ini kata kerja golongan apa, apakah dia transitif atau intransitif, karena akan berpengaruh pada konjugasi dan partikel penyertanya. Biasanya seperti itu yang agak menyusahkan ketika kita harus mengingat kanji berikut hiragana penyertanya. Hari ini cukup sampai di sini. Di video berikutnya saya akan membuat mengenai partikel. Beberapa partikel dan penjelasan mudahnya serta penerapannya dalam kalimat. Jadi silahkan subscribe untuk yang belum. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.